Jadi terjadi lagi konfrontasi hak. Itu disebabkan karena desain ekonomi, desain kebijakannya bobrok. Nah, itu yang diperlukan supaya kita paham bahwa arah bangsa ini betul-betul ada di dalam semacam kecemasan. Jadi beliau ini tidak perlu saya perkenalkan kepada semuanya, kepada jamaah, kepada santri, karena beliau ini sudah terkenal. Terkenal sebagai ahli filsafat, sebagai akademisi, sebagai dosen, dan juga sebagai politikus, pengamat politik, dan juga sebagai tukang kritiknya rezim. Karena memang harus dikritisi, kalau tidak dikritisi tidak lurus jalannya. Perlu obat. Nah, obatnya beliau. Baik, ini nampaknya lebih enak ini. Kok ngecuweng lagi ya? Banyak yang hidup ya. Nah, ini enak. Baik. Saya tidak mau bicara lama, tidak mau bicara panjang. Yang paling penting, beliau sudah hadir di tempat kita. Kita akan meminta kepada beliau dan akan menggali wawasan-wawasan tentang kebangsaan. Kita sekarang berbicara tentang kebangsaan. Berbicara tentang kenegaraan. Bagaimana kita bisa mempersatukan bangsa Indonesia, mempersatukan umat ini, dan bisa mempersaudarakan seluruh anak bangsa. Karena itu, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah merajut ukhuwah. Bahasanya saya ambil dari Al-Quran, dan beliau fasih baca Al-Quran. Jadi merajut ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan dalam keberagaman, dalam perbedaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Itu menghargai perbedaan-perbedaan, menghargai keberagaman. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Roki bisa hadir di tempat ini. Pak Roki beberapa tahun yang lalu di Pondok Pesantren Al-Islah ada pesantren singkat pelatihan usaha produktif. Pelatihan usaha produktif ini, pesantren singkat pelatihan usaha produktif ini diikuti oleh beberapa pondok pesantren dan beberapa panti asuhan dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke itu, dari Papua, ada 2 anak yang beragama Kristen. Pondok pesantren Al-Islah dengan mobil pondok pesantren Al-Islah mengantarkan mereka, satu ke gereja Katolik, yang kedua ke gereja Protestan. Sampai ada orang mengatakan, ini pondok pesantren Al-Islah mobilnya sudah murtad. Mungkin bukan mobilnya, BBM-nya. Mobilnya sudah murtad. Karena satu masuk ke gereja Katolik sebelahnya BNI, satunya lagi masuk ke gereja Protestan dan nungguin anak-anak itu. Jadi ada 2 anak itu kita antarkan ke tempat-tempat ibadahnya mereka. Jadi ini ingin kita tunjukkan bahwasanya pondok pesantren adalah pelopor di dalam merajut ukhuwah dalam keberagaman.
dalam perbedaan. Jadi inilah Pak Rocky, tapi terserah Pak Rocky. Kalau malam ini mau perang ya enggak apa-apa. Tidak harus ini, enggak harus topik ini, enggak harus tema ini. Kesimpulannya aja nanti. Baik, saya dari tadi ngobrol sama beliau ini nyantai aja beliau itu, gitu ya. Jadi kita dengarkan sekarang apa yang perlu disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Rocky Gerung. Baik, terima kasih. Silakan Pak Rocky. Biar enggak lama-lama Pak Rocky. Nanti mungkin ada yang mau dialog, mungkin ada yang bertanya. Jadi kita ambil 1 atau 2, 3, maksimal 5 orang untuk berdialog ya. Terima kasih. Oke, mana yang ini cukup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan ada pertanyaan pasti kalau ini besok jadi berita di media massa tuh. Apa hak agama mempersoalkan politik? Oh, itu bisa tuh judulnya tuh. Apa hak Gustoha mengundang Rocky Gerung? Topik kedua itu kan rame tuh. Tapi saya nggak peduli dengan itu karena tadi saya berdiri sebentar di bangunan yang sedang dibangun itu. Saya mendoakan supaya bangunan itu bukan sekedar isinya ruangan-ruangan, tapi isinya adalah gagasan. Indonesia kebanyakan ruangan, gagasannya nggak ada. Itu masalah kita tuh. Dan pesantren adalah gagasan untuk menghidupkan akal pikiran, untuk memprovokasi pikiran radikal. Pikiran bukan tindakan radikal. Jadi tadi saya bertanya itu apa nama bangunan itu? Itu akan jadi, Pak Sekretaris menerangkan, itu akan jadi tempat kajian sains di dalam Islam. Itu tema yang kuat sekali, bukan sains dan Islam seolah-olah itu dua hal yang mesti dianalisis secara terpisah. Sains di dalam Islam, artinya ada asumsi di situ bahwa ayat-ayat Quran di dalamnya bukan sekedar mengandung janji surgawi, tapi ada hal yang natural yang mesti dipelajari. Yang kita tahu di dalam percakapan sehari-hari, ada tanda-tanda alam yang hanya dipahami oleh orang yang berpikir. Jadi kira-kira itu nanti, mungkin kapan itu kira-kira selesai, saya akan datang ke situ untuk memberikan seminar tentang fungsi ilmu pengetahuan di dalam mengupayakan kemajuan manusia itu. Dan itu. Iya. Dan Islam tentu mulai dari awal penyebaran doktrin agama, di dalamnya ada tradisi filosofi itu. Orang ingat apa sih matematika yang kita sebut algoritma itu pertama kali diriset oleh ilmuwan Islam. Bagaimana cara kita mengobati manusia? Farmasi pertama ditemukan oleh ilmuwan Islam. Bagaimana kita mengukur skala-skala alam semesta yang kita sebut sekarang astronomi, itu pertama kali diuji di dalam ruang-ruang kuliah di abad-abad pertama ketika Islam muncul sebagai peradaban baru. Jadi selalu ada konteksnya di situ. Nah, kita mau coba gabungkan itu antara krisis pengetahuan, kekurangan pengetahuan, dan keterpurukan bangsa. Apa yang menyebabkan bangsa terpuruk? Karena pemimpinnya nggak berpikir. Itu intinya. Apa akibatnya? Akibatnya skala kecerdasan kita, kalau Anda baca riset terakhir sebulan lalu, Indonesia itu rata-rata IQ-nya 70,8. Hanya 70,8. Apalagi kalau nggak ada masjid kembar, nggak ada Al-Islah, mungkin tinggal 60 IQ kita. Jadi pesantren menyumbang peningkatan IQ, sementara kekuasaan memerosotkan IQ. Karena nggak ada undangan berpikir. Orang berpikir dilarang. Orang berusaha untuk memperdebatkan masa depan dianggap sebagai bahaya politik identitas. Jadi kita lihat bahwa bangsa ini dituntun ke arah kegelapan. Itu intinya tuh.
Padahal tadi diterangkan oleh Gus Toha, persahabatan itu adalah hak setiap warga negara. Lepas dari soal agama, etnis segala macam, tapi justru negara itu memprovokasi supaya jangan bersahabat antar agama, jangan bersahabat antar etnis, jangan bersahabat antar kelas. Diam-diam itu yang sedang terjadi di kita, sehingga terjadi ketegangan sosial. Oke, saya pegang 2 mic kembar di masjid kembar. Bagian yang ingin paling nggak di dalam mungkin 1 jam ini kita ada semangat baru untuk tadi mengembangkan pikiran tentang kebersamaan berbasis perbedaan. Saya ulangi lagi tesisnya. Kita ingin kembangkan persahabatan, persatuan yang basisnya perbedaan. Karena fakta antropologi bangsa ini adalah perbedaan. Jadi betul tadi Gus Toha, demi perbedaan kita memerlukan persatuan. Demi perbedaan. Kalau negara bilang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan, itu namanya dungu. Dari awal kita berbeda. Kalau berbeda dianggap teroris, kalau berbeda dianggap ekstremis. Padahal antropologi bangsa ini disusun berdasarkan ontologi perbedaan. Jadi justru karena ada perbedaan diperlukan persatuan, bukan dibalik. Demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu kurang ajarnya negara tuh. Hal itu. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin lihat perkembangan era, kita hidup di dalam semacam republic of fear. Kita cemas terhadap keadaan. Kita nggak tahu pasti akan ada pemilu atau tidak. IKN akan berlanjut apa tidak. Keadaan itu membuat kita seolah-olah nggak ada harapan lagi. Nah, ini forum yang kita pastikan bahwa kendati negara mengalami optimisme, kita tetap kendati negara pesimis dengan keadaan. Karena setiap kali kita dengar krisis global, COVID segala macam itu menyebabkan negara akan menunda pemilu sangat mungkin. Menyebabkan pemerintah tiba-tiba memberlakukan hal yang sudah diharamkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Omnibus Law. Jadi sekali lagi kita mau putuskan malam ini bahwa di Bondowoso ada optimisme bangsa ini bisa ditemukan kembali. Apa yang mesti kita temukan? Akal pikiran. Nah, tema malam ini betul sekali. Kita apa tadi bahasa temanya tuh merajuk bukan hati, ada kata-kata hati itu temben ate merawat hati, betul ya, obat hati, hati-hati dengan hatiku. Kita masuk dulu pada tema itu. Ini adalah pondok pesantren, tempat dipersiapkan masa depan. Dan hanya demi itu kita bisa membayangkan Indonesia. Kita bisa membayangkan Indonesia kalau ada pertumbuhan pikiran di semua sekolah. Nah, prinsip pertama dari setiap murid adalah takwa pada gurunya itu. Udah pasti itu. Kata murid dalam bahasa Inggris namanya disciple. Murid. Dari kata disciple turun kata disiplin. Disiplin itu di dalam bahasa Arab namanya takwa. Mengerti karena itu menjalankan, itu namanya takwa kan? Bukan sekedar tunduk, karena mengerti maka menjalankan. Apa yang mesti dijalankan? Harapan. Apa yang mesti dijalankan? Kemampuan untuk mengevaluasi keadaan. Jadi itu yang terjadi. Nah, karena itu tidak mungkin pesantren itu dipisahkan dari politik. Seperti yang diucapkan sekarang, jauhkan pesantren dari politik karena itu politik. Bukan. Justru di pesantren diajar metode kritis. Dan di dalam politik, kalau kita berhenti kritik, maka akan timbul monster-monster di istana tuh. Itu intinya. Ada bahasa Italia bilang, el sueño della razón produce monstruos. Akal yang tidur, kalau akal Anda tidur, maka yang beroperasi malam hari adalah monster-monster. Koruptor,
para arogan. Jadi sangat kontekstual kalau kita pastikan bahwa tugas dari pesantren adalah menghidupkan harapan bahwa akal bisa diproduksi ulang. Kita istilahkan itu. Kenapa? Karena selama 7 tahun ini akal kita tidur, akibatnya monster oligarki hidup, beroperasi dia malam hari itu. Itu yang menerangkan kenapa bangsa ini nggak bisa bertumbuh berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Kalau setiap kali kita dengar di media massa ekonomi kita baik, tumbuh segala macam tuh, faktanya ini coba saya kasih data dulu karena ini kan kuliah tuh. Di zaman Pak Harto, harta kita dikuras oleh konglomerat, tapi yang balik ke negara masih 33%. Pak Harto kasih konsesi-konsesi, yang balik ke negara 33%. Zaman Pak SBY yang balik tinggal 28%, 25 sampai 28%. Zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Itu data primer yang menyebabkan kenapa banyak akademisi, teman-teman saya dosen itu ojek. Padahal tukang ojek sendiri sebetulnya berhak untuk memperoleh penghasilan, jangan bersaing dengan dosen. Akibat struktur ekonomi, dosen yang harusnya kelas di atas ambil pekerjaan kelas di bawah. Jadi terjadi lagi konfrontasi hak. Itu disebabkan karena desain ekonomi, desain kebijakannya bobrok. Nah, itu yang diperlukan supaya kita paham bahwa arah bangsa ini betul-betul ada di dalam semacam kecemasan. Tetapi kecemasan itu kita butuhkan supaya kita bisa bikin evaluasi diri. Di dalam Al-Baqarah ayat 155 dikatakan, saya mulai ngutip, kami akan memberikan ujian, akan memberikan tantangan, yaitu sedikit ketakutan, sedikit kecemasan, sedikit kemiskinan, supaya kita bisa berpikir bahwa kita diberi sepenuhnya oleh alam semesta kemampuan untuk mengatasi kecemasan itu, mengatasi ketakutan. Tadi saya baca jurnal mana tadi? Ya, jurnal namanya Al-Isra juga tuh. Yang jurnal terakhir tuh ada keterangan dari dokter siapa yang berkunjung ke sini nih. Dan kelihatannya jurnal itu memperlihatkan seluruh aspek yang dibicarakan oleh negara tuh. Soal riset, soal organisasi, soal kurikulum ada di situ. Walaupun dia tipis, tapi saya baca dalam 10 menit saya dapat seluruh informasi tentang pesantren ini. Bayangkan misalnya kalau setiap minggu istana keluarin semacam jurnal kecil itu untuk menerangkan kemajuan peradaban politik kita, kemajuan pendidikan kita. Tapi istana nggak punya data itu karena semua data buruk. Itu masalahnya ada di situ. Nah, saya menganggap sekali lagi bahwa di dalam persahabatan keberagaman itu ada hal yang bisa kita share sama-sama, yaitu keprihatinan terhadap keadaan dan harapan untuk memperbaikinya. Quran adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Semua ayat kitab suci adalah petunjuk yang harus dibaca dengan otak. Itu intinya, karena kita makhluk yang berpikir. Tentu petunjuk untuk paling nggak mengurangi kebatilan, menghilangkan kemungkaran. Paling nggak itu lebih dahulu deh, kalau belum bisa memproduksi kebahagiaan, kemakrufan. Bagian ini bukan ditugaskan oleh kitab suci pertama-tama pada rakyat, tapi pada negara. Penguasa harusnya paham ayat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama ayat untuk penguasa. Kenapa? Karena mereka yang potensi untuk menghasilkan ketidakadilan, mereka yang potensi untuk merampas kebahagiaan. Jadi ayat untuk para penguasa. Yang anehnya penguasa ceramain itu ke kita, terbalik-balik coba. Rakyat
rakyat tidak punya potensi untuk berbuat ketidakadilan. Hanya negara yang berpotensi membuat ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu yang saya terangkan tadi, bahwa indeks kecerdasan bangsa ini drop. Di Asia, Indonesia itu nomor 30 dari 32 negara. Paling atas, paling bawah kecerdasannya. Padahal konstitusi kita menugaskan presiden untuk menghasilkan dua hal: cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Dua-duanya nggak dilakukan oleh negara. Jadi itulah hak dari kita di sini untuk mempersoalkan ketidakadilan itu. Nah, Gus Toha tadi betul menerangkan bahwa sebaiknya ada upaya untuk mengkritisi dari kalangan akademisi itu. Tapi sering dianggap akademisi itu adalah mereka yang membantu presiden. Kalau Anda tidak ada di lingkaran presiden, Anda dianggap sebagai oposisi walaupun status Anda akademisi. Kan bajingan cara berpikir begitu kan? Kurang ajar. Apalagi kalau akademisinya muslim, dianggap ini untuk mempromosikan negara Islam. Udah ada semacam sinopsis di kepala bahwa kegiatan di pesantren itu adalah untuk menghalangi pemerintah. Itu buruknya tuh. Padahal di tempat ini calon presiden datang. Betul. Calon. Yang mungkin batal tuh. Jadi teman-teman, ini malam yang buat saya berbahagia karena diingatkan kembali fungsi dari persahabatan, fungsi dari keakraban. Dan itu membutuhkan permenungan. Nah, di dalam permenungan itu kita tidak boleh sekedar memakai rasio, reason dalam bahasa Inggris. Ada hal di dalam Islam yang nggak bisa diterjemahkan, yang disebut, kalau bahasa Inggris mungkin sebut reason, itu akal yang bernalar. Passion, batin yang membaca. Tetapi bagaimana menerangkan misalnya istilah kolbu? Apa bahasa Indonesia untuk kolbu? Hati. Tetapi bukan hati yang ada bentuk fisiknya yang bisa sakit hati itu. Tapi hati dalam pengertian mampu memikirkan wisdom. Itu namanya kolbu. Semacam percakapan antara reason dan passion, moderatornya adalah kolbu. Otak kita menghendaki pikiran rasional, matematis. Batin kita, namanya passion, menghendaki hal yang emosional. Kolbu berupaya untuk memahami tegangan antara reason dan passion. Filosofi di dalam teologi muslim bilang begitu tuh. Karena itu susah untuk menerangkan bahwa ya sakit kolbu. Nggak ada sakit kolbu. Yang ada sakit otak dan sakit jiwa. Kolbu adalah obat. Tempat ketika kita letih di dalam pikiran, kita berhenti dan minta kolbu itu bicara. Ketika kita emosi, kita berupaya tekan emosi itu, dan itu adalah hasil kerja kolbu. Bagian yang suci itu yang hilang dari bangsa ini. Kehilangan kolbu itu lebih bahaya daripada kehilangan akal dan kehilangan batin. Nah, kesempatan ini adalah upaya untuk membenahi bangsa ini dengan memproduksi kolbu. Tapi nanti saya akan dibully. Pasti dibully itu. Sok tahu Rocky Gerung. Ngomong apa dia? Ada yang akan menjelaskan. Ustaz Toha tuh. Jadi teman-teman, pesantren fungsi utama adalah mengucapkan kejujuran karena diperintah oleh kolbu. Mengucapkan kemerdekaan berpikir karena menginginkan ada pertengkaran argumen. Memanfaatkan momentum-momentum politik supaya bangsa ini jangan diselundupkan di dalam wacana atau headline yang kita baca setiap hari yang gak ada isinya tuh. Jadi teman-teman, itu kultum saya hari ini. Nanti sebelum kita bercakap-cakap, tapi saya ingin mengatakan kesenangan hati saya karena diundang di tempat di mana pikiran itu dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini baru mukaddimah. Baru pemanasan.
nanti setelah tanya-tanya tambah lagi beliau. Oke, ada yang bertanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Oke, coba mic-nya dikasih. Mana? Ini kalau yang nyanyi 10 orang ini caleg apa bukan ya? Oke. Ya, coba itu sudah ada. Ya. Baik, silakan Pak Adiroso dulu. Setelah Pak Adiroso beliau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sebuah puisi. Membeli pepaya ke saudara, pulangnya dikasih sekarung. Sungguh bahagia hati rasanya berjumpa dengan Bapak Rocky Gerung. Baik, yang mau tanya-tanya maju aja ke depan sini biar enak. Bapak Rocky Gerung, kita ini sudah mendengar di beberapa media bahwa ya maaf aja, saya ini terbuka aja ya. Unek-unek artinya dari hati kecil saya. Ini ada semacam korupsi politik. Korupsi politik artinya penyalahgunaan wewenang politik. Jadi ada satu capres ini akan diamputasi politiknya gara-gara kasus formula. Tapi ini mungkin rekayasa. Jadi tolong Pak Rocky, pengamatan sampean bagaimana dengan langkah-langkah amputasi politik. Soalnya ini sudah mencederai demokrasi. Apakah ini betul-betul cinta negara atau bagaimana nih? Yang mungkin kurang lebihnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Mohon maaf, pertanyaan saya tulis biar tidak bias. Pertanyaan yang pertama adalah, saya adalah pengagum beliau. Jadi beliau ini idola saya. Yang selalu tadi itu menyuarakan tentang kecerdasan, akal sehat, atau kebalikannya daripada kedunguan. Bahkan ketika acara maulidan, beliau mengatakan, mengutip, ikro, belajar. Yang tidak mau ikro itu adalah orang dungu. Pertanyaan seriusnya adalah, mengapa, mohon maaf ini ya, mengapa Bung Rocky sendiri tidak bersikap cerdas? Dalam arti kata ragu-ragu atau malu-malu kucing untuk masuk Islam. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang saya sebagai seorang pengagum kepada beliau. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Habibie, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam hukum Islam secara keseluruhan. Di ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia karena tidak diridhoi oleh Allah menurut ayat tadi, Pak. Kemudian yang kedua, di beberapa pertemuan panjenengan pernah bilang bahwa ketika panjenengan bersinggungan dengan masalah agama itu selalu ngeles, selalu mengelak. Itu bukan ranah saya. Jadi keyakinan itu tidak bisa diperdebatkan. Itu kan dogma bagi yang bukan beragama Islam. Jadi dogma itu adalah suatu keyakinan yang harus ditelan bulat-bulat, tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh dipertanyakan. Jadi akal sehat di sini tidak berlaku bagi dogma, tapi bagi Islam tidak. Bahkan disebutkan agama itu adalah akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kesimpulan saya yang nomor 2 ini, jika suatu saat, dan semoga tadi kan sudah disebutkan oleh Abi Toha dengan sebutan Ustadz Rocky Gerung, jika Bung Rocky ini dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya, ditambah dengan ilmu yang ada, beliau akan menjadi seorang jenius beriman, seorang mubalik, ya kan? Jadi itu aja. Saya mohon maaf ini agak mungkin menusuk, agak pribadi, tetapi ini ada panjenengan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat tahun baru kepada Bung Rocky. Karena tahun baru saya mempunyai nama baru, istilah baru untuk Bung Rocky, yaitu Bung Rocky the Top G. Jadi Bung Rocky yang gentleman. Tadi sempat menyinggung soal demokratisasi, dalam arti di setiap video yang saya sudah telusuri, sempat Bung Rocky itu mendefinisikan bahwasanya demokrasi itu punya definisi baru, yang tadi awalnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian diformulasikan lagi dengan top G ini, yaitu the governments of the reason should the governments by the people. Jadi masih ada berkesinambungan antara demokratisasi dan ukhuwah, yaitu persatuan. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya the paradox of tolerance dari Karl Popper itu seharusnya bisa diperbaiki lagi hubungan antara beda agama, beda golongan, beda kaum. Jadi biar tidak terjadi lagi paradoks-paradoks dan pil-pil dogma itu tersebut. Terima kasih. Baik, namanya dan asalnya. Sebelumnya saya mantan SD Plus Alislah generasi pertama. Oh, Ferwis Jaswa. ya. Iya. Jadi Gus Jack, adik kelas saya Gus Jack. Iya, baik. Saya lupa karena sudah mulai besar. Iya, sebentar lagi dia sudah kawin. Baik, 3 dulu penanya, setelah itu kita lanjutkan. Silakan. Oke, pertama apa tadi yang utama tadi pertama soal amputasi politik. Oke. Itu hal yang segera ingin orang tahu. Soal Anies Baswedan, kira-kira itu yang dimaksud sebenarnya. Tapi kita tahu bahwa selain voluntarisme kita, voluntarisme artinya dorongan untuk menjadi sukarela. Volunte artinya energi untuk memulai inisiatif. Voluntarisme terhadap Anies bisa juga dibaca sebagai kegugupan kita karena membayangkan Anies mampu nggak kalau terjadi semacam keadaan ketidaknormalan di dalam politik gitu. Kan itu intinya kan. Kalau normal-normal aja ya udah ikut aja nanti 20% segala macam. Tetapi pemilu 2024 akan berlangsung di dalam formula-formula tidak normal. Kita lihat itu dari sekarang tuh. Soal usulan PDIP supaya hanya memilih partai, tidak memilih orang karena dianggap bahwa Anies dikelilingi oleh tokoh-tokoh. Jadi pasti partai yang ada tokohnya akan membuat Anies elektabilitasnya itu akan diganggu. Nah, gangguan ini yang mesti kita baca sebagai justru kecemasan rezim terhadap perubahan politik yang dipercepat. Nah, dari segi itu dengan mudah kita bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi udah punya calon, maka nggak akan ada halangan pada Anies. Jadi itu menunjukkan bahwa istana belum punya calon final definitif untuk diajukan sebagai calon presiden istana. Hal yang memang nggak boleh ada. Kalau kita belajar dari Pak Habibie nggak pernah sekalipun mengatakan ini yang akan meneruskan saya. Pak Harto juga nggak bilang begitu. SBY nggak pernah ikut-ikutan. Tapi ajaib kenapa Pak Jokowi merasa cemas kalau calonnya itu bukan dari lingkungan beliau. Itu bahayanya kalau orang sakit hati. Itu nggak enak kan? Kan Pak Jokowi udah mestinya berpikir sebagai negarawan. Saya percaya bahwa siapapun yang terpilih, dia akan menuntun bangsa ini ke arah kesejahteraan dan keadilan. Harusnya begitu ucapannya. Bukan kasih sinyal. Semua boleh
ikut kompetisi, tapi saya lebih suka yang berambut uban. Itu bias itu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita bikin counter argument sekarang bahwa tidak boleh presiden ikut campur di dalam urusan warga negara. Sama seperti Bapak tadi, tidak boleh urusan publik itu dipertanyakan, urusan privat dipertanyakan di forum publik. Mestinya WA aja saya. Karena itu akan jadi headline besok. Dan kita sibuk begituan. Lalu istana goreng. Rocky Gerung memanfaatkan pesantren, pura-pura masuk Islam. Kan bahayanya begitu. Itu masalahnya tuh, kepekaan itu. Yang saya pastikan tadi bahwa itu terkait dengan status kita di sini sebagai warga negara, warga akademis. Semua orang berharap kapan Pak Rocky dapat hidayah? Percepat dong. Loh, hidayah itu misteri. Bukan sesuatu yang diucapkan dan diniatkan dari pihak luar. Itu adalah keputusan kolbu tadi. Jadi dengan segala hormat pada kebaikan hati Bapak, saya mengerti suasana itu. Tapi jangan sampai hal itu justru yang diambil alih oleh mereka yang suka memprovokasi, lalu terbelah lagi bangsa ini hanya karena soal itu. Itu poin kedua tadi. Yang ketiga tadi dari alumnus yang rupanya dia memperhatikan diksi saya. Jadi saya mesti hati-hati nih, jangan sampai yang saya ucapkan kemudian dibalikkan pada saya dan nggak bisa saya pertanggungjawabkan. Saya pertanggungjawabkan. Di dalam ilmu politik, demokrasi disebutkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sekarang ada pertanyaan tuh, yang disebut sebagai pemerintah itu siapa? Yang disebut sebagai pemerintah demi rakyat itu bagaimana? Yang disebut pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat itu akibatnya apa itu? Itu yang menyebabkan waktu pemilu kemarin saya bikin refleksi, masa orang sakit jiwa boleh ikut menusuk di kotak suara? Oh, dia warga negara, iya, tapi sebagai subjek hukum dia tidak lengkap untuk tadi menimbang kebijakan publik dengan kemampuan rasio, karena dia mengalami delirium, bahasa psikologinya delirium, ketidakmampuan untuk berpikir. Bahkan yang udah jadi presiden aja ketidakmampuan berpikirnya masih ada kok. Ini semua kita punya ketidakmampuan berpikir, tapi ada standar yang kita sebut percakapan rasional tentang public policy. Karena itu saya ubah sedikit dengan mengingat banyak pelajaran filsafat politik, bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang untuk orang, dari orang oleh orang, bukan. Demokrasi ada pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Tadi betul kutipannya, the government of reason through the government by the people. Jadi memang diperlukan pemerintahan orang yang berakal. Kita tambahin aja berakal sehat. Ada aja orang berakal tapi akalnya bulus. Nah, itu yang saya dorong sekarang, supaya percakapan politik dilakukan di wilayah di mana akal bisa diuji. Di mana itu? Di panggung dangdut? Nggak bisa akal diuji di panggung dangdut. Di pesantren akal diuji, di universitas akal diuji. Tapi justru di situ dilarang politik. Kan kontradiksi kan? Kita mau hasilkan pemimpin yang bermutu untuk tahu bahwa dia berakal apa tidak. Tapi presiden bilang jangan diskusi politik di kampus. Kalau BEM bikin diskusi politik, rektornya dijewer. Jangan percakapan politik di pesantren. Ngaco perpikiran itu tuh. Kalau begitu pertanyaan, apa kalau begitu yang akan dipercakapkan dan di mana? Di dalam spanduk-spanduk yang dipasang di seluruh Jawa. Terima kasih Jokowi. Terus ada potret Erick Thohir, Puan Maharani, segala macam. Tapi saya nggak lihat mereka berdebat di forum akademis. Boleh aja pasang di situ. Tapi apakah poster yang gede itu sama dengan otaknya yang besar? Belum tentu. Kita ingin evaluasi perpolitikan kita.
Karena itu undang setiap orang yang punya potensi untuk memimpin negara, bikin panel di sini supaya kita tahu ini berpikir atau sekedar ingin mempertontonkan uang. Kalau ingin mempertontonkan uang, tunggu besok pagi, lakukan serangan fajar. Jadi bagian itu, jadi itu penting kita ingatkan bahwa semua potensi untuk menghasilkan pemimpin harus difilter di tempat di mana pikiran dimungkinkan. Pesantren adalah sekolah. Sekolah artinya berpikir. Berpikir artinya menguji. Pemimpin harus diuji. Bukan, kan pemimpin kita itu dia nyogok lembaga survei, tiba-tiba elektabilitasnya naik. Elektabilitas naik, intelektualitasnya turun. Moralitasnya ikut drop. Masa pemimpin intelektualitasnya nggak ada? Gugup untuk bicara. Harus nyontek, dan nyontek pun gugup. Jadi bagian-bagian ini yang saya beritahu, saya kasih kritik pada semua orang itu. Nah, sekali lagi kita tunggu satu momentum politik di mana kita lihat Indonesia udah menemukan kembali otaknya. Indonesia udah kembali mampu berpikir. Kapan itu? Tergantung kita putuskan malam ini. Kita mau mempercepat pemilu atau kita mau menunda pemilu? Ya percepat aja sebaiknya, supaya efisiensi di dalam kepanitiaan. Yang kan ada KPU yang nggak tahu KPU itu ngapain tuh, anggarannya berapa, 100 triliun dia minta tuh, tapi fungsinya cuma nyiapin kotak suara, tidak melakukan pendidikan politik. Kalau ada pendidikan politik, kotak suara itu bikin aja begini, orang masuknya di situ. Ragu nggak? Jangan ragu. Kalau orang beretika, nggak akan ada yang nyolong kotak suara itu. Dibikin baja pun dicolong orang dan dimanipulasi di dalam komputer kan. Jadi publik harus dibuat percaya bahwa demokrasi itu harus dihasilkan dengan perdebatan intelektual. Itu intinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ya, ini di sini barusan 1, 2, 3. Ya, sebentar. Nanti ada sesi ketiga ya. 3 orang apa 5 orang, Pak Ruki? 3-3 ya, 3-3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mengikuti apa yang sering disampaikan oleh. Mohon sebut nama asal. Oh ya, mohon maaf. Nama saya Muhammad dari Situbondo. Ya, Situbondo. Begini, saya sering menonton video yang menampilkan Pak Rocky Gerung. Saya pengagum berpikirnya, kemudian cara menyampaikannya, saya salut sekali. Bung Rocky ini sering menyampaikan ayat Al-Quran, sering yang disampaikan. Bahkan di sana surat pertama diturunkan, Iqra, 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 Iqra. Nah, baca-baca, biar pinter baca. Kalau ndak baca, dungu, kan itu. Kemudian sering disampaikan demikian, bagaimana mengasah otak, bagaimana mempergunakan otak ini, akal pikiran ini. Sehingga di dalam Al-Quran banyak disebutkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sampai terakhir ya, di akhir ayat itu disampaikan, ulaika kal an'am balhum adall. Jadi orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, matanya, pendengarannya, mereka itu seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Nah, dalam hal ini seringkali kita mendengar bahwa tokoh kita, ulama kita dilarang melakukan politik, hingga itu katanya mau mencemari agama. Ada semacam ketakutan di tengah masyarakat kita bahwa Islam ini akan muncul, pemikiran Islam ini akan muncul, sehingga terjadilah pembentukan Islamofobia.
orang takut terhadap Islam sendiri. Nah, hal-hal seperti ini dimakan mentah-mentah oleh umat Islam sendiri. Bahkan ada tokoh dicurigai, ada seperti ini dicurigai, ada tampil dengan kecerdasannya teroris, tampil dengan kecerdasannya dibilang anti Pancasila. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengatasi persoalan ini di negara kita? Bahkan di sini adalah mayoritas Islam. Kenapa kapasitas Islam ini tidak diberi ruang untuk mempergunakan haknya sehingga tidak selalu dikebiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kepada pertanyaan. Sebut nama asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikramullah dari Situbondo. Saya sangat mengidolakan Profesor Rocky Gerung ini. Prof Rocky ini terkenal selalu mengkritisi pemerintah. Pertanyaan saya adalah, kenapa Profesor Rocky Gerung ini selama ini tidak memberikan solusi terhadap pemerintah? Bahkan Prof Rocky ini sudah tahu sistem pemerintahan Indonesia sangat bobrok, sehingga Profesor ini memberikan solusi kepada negara ini. Otomatis UUD 45 alinea keempat salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ini bisa dilaksanakan dengan kelebihan intelektual Profesor Rocky Gerung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nanti sesi ketiga. Ya, sesi ketiga. Setelah itu terakhir nanti kita berikan kesempatan kepada perempuan, Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bung Rocky. Malam ini di Pondok Al-Islah, di pesantren ini dibahas tentang Islam dan kebangsaan. Saya melihat bahwa di bangsa kita itu sekarang ada dua, Bung Rocky, yang perlu kita kita analisa. Yaitu pertama, ada semacam pemasungan pemikiran. Jadi pemikiran kita dipasung. Yang kedua, kalau dulu ada mafia hukum, sekarang ada mafia konstitusi. Bagaimana konstitusi itu dibuat dengan cara mereka yang tujuannya saya kira ini satu, Bang Ruki, adalah kekuasaan. Jadi poinnya di kekuasaan ini. Saya ingin mendapat masukan dari Bung Rocky, bagaimana cara mengatasi pemasungan pemikiran kita, pemikiran rakyat Indonesia ini, pemasungan pemikiran paling intelektual ini, dan juga yang sangat berat sekarang ini adalah mafia konstitusi. Bahkan MK aja sudah tidak direken. Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Oke, yang pertama apa tadi? Saya selalu lupa yang pertama tuh. Poin yang pertama tadi Islamofobia. Oke. Kalau ada hal yang bisa kita pertengkarkan tentang kebijakan publik, maka yang pertama-tama mesti lakukan memulai pembicaraan kritis adalah partai oposisi itu. Kan itu intinya. Siapa partai oposisi? Nggak ada. Jadi karena nggak ada, saya ambil alih itu. Lalu dia bilang tadi, solusinya apa itu? Saya pernah evaluasi, 80% kabinet itu buruk. Maka saya bilang, solusinya ganti 80% menteri itu. Kan itu dasarnya. Karena dia pejabat pembuat kebijakan, ya ganti. Lalu orang bilang, Anda mau gantiin ya? Anda menginginkan kekuasaan itu. Saya bilang, saya memberi solusi yang betul-betul masuk akal, ganti aja. Tapi nanti Pak Jokowi akan bilang, oke, itu hak prerogatif saya. Jadi nggak ada gunanya kita kasih solusi kalau di ujungnya bilang itu hak prerogatif saya. Lain kalau ada oposisi yang akan tekan itu. Saya nggak punya kemampuan menekan. Saya cuma bisa bicara, itu poinnya. Lalu orang bilang, Rocky Gerung
nyinyir, cuma bisa bicara-bicara. Ya karena saya bukan menteri. Memang saya cuma bicara, saya diminta oleh Gustavo untuk bicara. Jadi apa yang masalah di situ? Yang ketiga, menteri-menteri itu saya gaji untuk cari solusi. Kan mereka digaji rakyat untuk cari solusi. Lalu mereka bilang, jangan kritik aja, kasih solusi. Loh, Anda saya gaji untuk kasih solusi, untuk cari solusi, ngapain minta kembali solusi ke saya tuh? Jadi Anda mesti bisa bedakan bahwa kalau saya kasih kritik, saya nggak perlu kasih solusi. Kalau saya kasih solusi, gaji saya, itu masalahnya. Dia nggak bisa gaji kan? Fairnya begitu. Tetapi kesalahan pertama ada pada oposisi yang tidak diizinkan oleh Pak Jokowi. Dalam satu kampanye Pak Jokowi bilang, saya nggak perlu oposisi itu. Lalu yang kontrol Anda siapa kalau gitu? Jadi dari awal desainnya udah kacau. Nah karena itu kalau yang beroposisi sekarang dengan mudah dibilang Islamofobi, karena cuma itu mainannya. Jadi kita dinasibkan untuk hidup dengan orang dungu yang kalau kita terangkan nyinyir. Semua yang kita bicarakan di sini dasar akademisnya ada. Semua yang kita ucapkan dengan sinis di sini maksudnya untuk memperbaiki bangsa. Gak ada di sini yang ingin bangsa ini hancur. Karena itu kita kasih kritik gitu. Kalau ditanya misalnya apa prestasi Pak Jokowi, nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek, gampang aja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Kan itu simple. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat, macam-macam dipajaki sekarang tuh, demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang, iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Itu konsekuensinya kan? Tanya pada ekonom semacam Faisal Basri, seluruh utang untuk bikin jalan tol keuntungannya balik pada Cina, bukan balik pada kita tuh. Kenapa? Begitu selesai jalan tol itu kalau di dalam sistem pembangunan dunia itu gratisan jalan tol. Masa jalan tol berbayar? Justru jalan tol dimaksudkan untuk efisiensi supaya jalan biasa itu tidak macet, dipindahin jalan tol. Sekarang jalan tol dikasih tarif, akibatnya orang nggak bisa bayar, balik lagi ke jalan biasa, macet lagi di situ kan. Nggak ada di dunia jalan tol itu bayar, kecuali jalan dibikin swasta untuk pergi ke resortnya, itu bayar tuh. Ini jalan tol dari Jakarta sampai Banyuwangi disuruh bayar, kan ngaco. Apalagi begitu jalan tol selesai dijual pada swasta. Jadi seluruh konsep itu yang mesti kita bongkar. Kalau cuma sekedar lihat semua orang tepuk tangan tuh pendukung Pak Jokowi, sekarang ada jalan tol, kita punya jalan tol. Yang ngomong gitu cuma punya Honda butut, nggak bisa masuk jalan tol, tapi dia bangga ada jalan tol. Cicilan belum lunas, mana ada motor bisa masuk jalan tol. Itu yang saya sebut manipulasi opini publik oleh negara. Itu bahayanya tuh. Kalau negara jahat disembunyikan dari mana? Sama seperti IKN, sama aja. Entah dari mana membiayai itu. Saya punya banyak teman di kabinet, semua merasa nggak mungkin itu jalan. Lalu kenapa kalian tepuk tangan? Karena mereka ketagihan kekuasaan itu, nggak berani untuk ucapkan kejujuran. Nah, kita ingin ada kejujuran diucapkan malam ini dan diucapkan oleh mulut seluruh warga negara yang kritis, yang punya otak. Apalagi kalau dia alumnus dari pesantren ini. Allahu Akbar. Baik, ini terakhir. 1, 2, itu 3 tadi sudah mengangkat tangan. Mohon maaf. 4 ya, nggak apa-apa ya, 4 ya. Oke, 4. 1, 2, 3, 4 terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madani
dari Dadapan sebelah pondok. Mungkin saya bukan ingin bertanya Bung Rocky, tapi ingin meminta saran Bung Rocky. Saya memiliki cita-cita sebagai pemimpin Bung Rocky. Tapi saya tidak punya kedekatan relasi kepada elit-elit politik di atas. Jadi mungkin saran Bung Rocky bagaimana cara saya mendapatkan cita-cita saya yang sebagai pemimpin ini, karena saya sendiri sudah jenuh terhadap pemimpin di kota ini. Oke. Ini yang kedua, Bung Rocky tadi pernah bilang yang pertama itu gedung itu negara ini dibentuk bukan hanya sebagai ruang-ruang saja, tapi yang diinginkan itu agar terciptanya gagasan untuk kemajuan negeri ini. Dengan keburukan yang ada di negeri ini, saya meminta gagasan dari Bung Rocky, gagasan apa saja yang mungkin bisa didapat atau harus kita laksanakan untuk negeri tercinta kita ini. Dan yang kedua, dan yang ketiga, apakah untuk menjadi seorang pemimpin atau politikus sendiri, apa kita harus selalu dekat terhadap orang yang di atas? Apa kita harus menempel? Apa kita sebagai oposisi? Apa kita harus bersuara seperti Bung Rocky? Karena Bung Rocky tahu sendiri, Bung Rocky yang bersuara seperti ini aja banyak musuhnya. Apalagi saya yang hanya sebatas masyarakat biasa yang tidak punya tempat untuk bersuara, Bung Rocky. Terima kasih untuk Gus Toha yang telah memfasilitasi saya pribadi udah bertemu dengan Bung Rocky ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau mau foto silahkan sekarang. Mana tadi? Ya silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point ya. Oke, langsung pertanyaan. Nama asal. Nama saya Samhan, mahasiswa Jember asal Makassar. Sesuai judul tentang bersatu atas basis perbedaan. Bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang latah dan kaku terhadap perbedaan secara umum, perbedaan politik ataupun agama, karena bangsa Indonesia secara umum serta umat muslim secara khususnya masih banyak mereka yang latah karena agama sampai sekarang masih menjadi tunggangan politik atau yang biasa kita sebut politik identitas. Karena isu agama ini yang paling mudah digoreng, maka terjadilah banyak kerusakan-kerusakan seperti 22 Mei tahun lalu yang banyak kerusakan, banyak yang terluka sampai korban jiwa, yang dimana Islam sebagai rahmatan lil alamin sangat jauh dari tujuan ini. Sederhananya, bagaimana agar kita tidak menjadi dungu dan sikap kita kepada mereka-mereka yang dungu. Terima kasih. Baik, yang ketiga. Langsung, setelah itu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zayan Farastaki Muhammad, asal Jember di kampus Uinhas Jember. Nah, ini kemudian yang saya ingin tanyakan kepada Profesor Rocky ya. Yang pertama, ini ada beberapa hal yang saya bingungkan terhadap sistem demokrasi Indonesia terutama. Ini entah mungkin saya kena korban politikus atau politisi yang lain, ini enggak, saya kurang tahu juga. Nah, sebenarnya kalau dari yang saya ketahui, tujuan dan fungsi partai itu kan sebagai menjembatani aspirasi mungkin ya, menjembatani aspirasi kepada seorang pemerintah atau presiden. Nah, kemudian di sisi lain, saya melihat bahwasanya seharusnya pemerintah ini berada di posisi yang moderat, dalam artian di sana dia tidak memihak kepada kanan atau kiri, ataupun mereka tidak berpihak kepada partainya sendiri apabila memang partai itu salah. Nah, karena memang sebenarnya pada hakikatnya kita kan mencari kebenaran yang mutlak, sedangkan kebenaran yang mutlak itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang akhirnya menafsirkan kebaikan yang kebenaran yang mutlak itu menjadi universal, kebenarannya universal. Nah,
akhirnya melahirkan sebuah kebenaran individu-individu yang mengklaim bahwasanya saya ini lebih baik, saya ini lebih benar. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan sebenarnya sistem demokrasi ini seperti apa? Posisi partai dan juga ketika mereka ini ingin memilih seorang pemimpin, apakah mereka harus berpihak? Begitu. Karena memang seperti yang kita lihat pemilu ke depan bahwasanya ada juga yang ingin mengusungkan Ganjar katanya, ada yang Anies, ada yang ini dan lain sebagainya. Nah, mereka semua itu kan pada adalah hal tersembunyi, hal konotatif di sana bahwasanya mereka ini ya ingin mengusung partai, nama partai sendiri, egoisme akhirnya, kebenaran individu yang dimunculkan bukan musyawarah bersama, begitu. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita menyikapi timbulnya polarisasi pada masyarakat. Nah, karena saya memang mengutip dari channel YouTube live-nya Profesor Renat Kasali, beliau berkata bahwasanya ini bakal terjadi hal yang sangat panas, keadaan politik yang sangat panas nanti untuk pemilu ini. Nah, di sisi lain juga ada resesi, bahwa resesi kayak gini kayak gitu. Nah, saya juga, pertanyaan yang ketiga, kemudian saya lihat bahwasanya adalah beberapa dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, beliau waktu bulan Desember itu beliau sempat melaporkan keuangan negara, APBN negara. Nah, itu sekitar 400 miliar kalau nggak salah. Nah, akan tetapi PDB Indonesia itu sekitar 200 miliaran. Nah, ini kan akhirnya nggak sinkron antara PDB dengan anggaran APBN negara. Nah, sekitar 200 miliaran itu buat IKN dan 200 lainnya pendidikan dan sebagainya. Nah, saya pikir ini nggak masuk akal. Nah, ini bagaimana cara kita menyikapinya juga? Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang keempat, tadi ada yang minta diwakili oleh satu orang dari perempuan. Yang mewakili perempuan ada namanya Pak Aris Maya. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Rahman. Pada kesempatan kali ini mungkin saya menyambungkan sanad saya gitu kepada Pak Rocky, karena sebelumnya dosen pengampu saya juga dosen bimbingan dari Pak Rocky, sehingga saya berterima kasih kepada Abi telah mendatangkan Rocky Gerung ke Masjid Kembar begitu, Pak Rocky. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin karena saya mengikuti beberapa video dari Pak Rocky dan aktif semenjak beberapa tahun yang lalu, dan saya kaitkan dengan apa mukaddimah yang disampaikan oleh Pak Rocky. Pertama, tadi menyampaikan bahwa kita kekurangan atau EQ kita itu menurun atau drop gitu. Tapi satu sisi kita atau dalam penyampaian Pak Rocky surplus informasi, sehingga pada kondisi ini ada semacam kekurangan ide-ide yang harus kita eksekusi gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana menumbuhkan ide-ide tersebut. Yang kedua, bangsa ini adalah bangsa yang latah, Pak Rocky. Ketika satu informasi atau sesuatu yang viral itu langsung ditunggangi. Hal yang sederhana misalnya lato-lato yang sekarang kan, Istana Merdeka sekarang mulai main lato-lato. Bisa saja nanti ada yang dijadikan jargon untuk 2024 misalnya dari viralnya lato-lato ini. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa ini memang dibentuk menjadi bangsa yang latah atau memang pada rezim ini saja gitu? Apa yang viral itu bisa ditunggangi, dan kaitannya dengan surplus informasi tersebut. Yang ketiga, langsung saja saya ingin tembak Pak Rocky saja, point of view-nya Pak Rocky untuk 2024. Gitu saja, terima kasih. Baik, Pak Aris. Ya, silakan. Pak Aris ini, Pak Rocky, beliau adalah Sekjen Sobat Anies Pusat dari Jakarta. Sekjen Sobat Anies. Langsung.
Salamannya nanti setelah pertanyaan. Ya, setelah bertanya. Silakan pertanyaannya singkat padat. Singkat aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Toha, Ustaz Sudirman, Haji Umar. Selamat datang Bung Rocky. Setiap hari saya ketemu Bung Rocky, bahkan setiap jam barangkali ya, dengan Mas Hersu di RJ Channel. Saya selalu mengikuti setiap kali apa yang disampaikan, isu-isu. Terakhir adalah soal Perpu yang kami baca. Barangkali saya ingin mewakili bapak-bapak barangkali ya, sebagai warga negara, Mas Rocky. Kedatangan panjenengan di sini ini benar-benar membuka harapan untuk kami. Sementara bahwa kita ini sudah hampir-hampir kehilangan akal, karena demikian nyata situasi negara ini dibodoh-bodohin, ya. Jadi bagaimana misalnya dalam kasus perumusan Perpu itu kita betul-betul secara telanjang bulat diberikan contoh bagaimana pemerintah ini kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran secara konstitusional. Ini saya kira perlu disampaikan secara umum, dan kita yang di desa ini, Mas Rocky ya, saya dari Jember, tadi telat saya hadir karena ada kegiatan, jadi merasakan betul bagaimana sekarang situasi sulitnya kehidupan perekonomian, Gus. Kemarin saya diskusi dengan beberapa ojol, hanya tinggal 125 orang aja. Itu menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi kita memang semakin turun. Itu satu. Ingin komen aja dari Mas Rocky. Yang kedua, sebagai sobat Anies, mungkin ada sedikit rahasia kalau ada 3-4 oligarki yang sekarang sedang merancang sesuatu di istana, barangkali bisa dibuka di sini. Demikian Bung, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan yang paling akhir, yang kedua itu agak nyerempet-nyerempet bahaya. Agak nyerempet-nyerempet bahaya. Baik Pak, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Tidak ada lagi pertanyaan karena jam sudah menunjukkan jam 8.30. Ya. Oke, saya tahu bahwa walaupun kita sedang bicara hal yang makro tentang kebangsaan, tapi selalu ada current issues, apa namanya, hal yang hari-hari ini dipercakapkan orang, soal Perpu, soal Anies, soal ekonomi. Satu poin aja bahwa halo, ini kenapa nih? Ya lagi. Bisa? Oke. Saya pikir Mbak Puan tadi yang rampas mic saya. Ada ketegangan politik. Seluruh gejala yang kita bicarakan hari ini menunjukkan ada ketegangan politik. Karena itu ada Perpu tadi, dan saya udah bahas berkali-kali soal Perpu itu. Kan dasar dari Perpu adalah kegentingan yang memaksa. Kalau kita tanya pada presiden, yang mana kegentingan yang memaksa? Presiden bilang itu soal perang Rusia Ukraina. Jadi nggak ada alasan yang konkret. Belakangan kemudian wakil presiden bilang kegentingan yang memaksa adalah kepentingan kepastian hukum dari penanam modal. Kok beda presiden dan wakil presiden? Kita tanya lagi pada saudara Bahlil, dia bilang kegentingan yang memaksa adalah 1.200 triliun yang antri untuk masuk Indonesia tuh, investor asing. Jadi yang mana kegentingan yang memaksa itu? Ukraina, Rusia itu 2 minggu ini Rusia udah minta supaya ceasefire. Ini mana kegentingannya? Orang gencatan senjata kok. Lain kalau Rusia itu udah bombardir Ukraina,
Dan akibat bombardemen itu, NATO pasang kembali senjata nuklirnya diarahkan ke Moskow. Baru ada kegentingan, nggak ada kegentingan di situ dan jauh sekali itu. Lalu Bahlil bilang 1.200 triliun potensial loss kalau undang-undang Omnibus Law itu tidak diperpukan tuh. 1.200 triliun itu di mana? Ada MOU. Oh, itu Memorandum of Understanding, itu bukan deal bisnis. Itu bukan kesepakatan, itu MOU kok. Oke, saya mau masuk. Jadi norak keterangan itu tuh. Nggak ada kegentingan yang memaksa dari 1.200 triliun yang masih angan-angan. Di mana kegentingannya? Lain kalau misalnya investor asing taruh 1.200 triliun di Indonesia per hari ini, cashnya ada di rekening Menteri Keuangan. Lalu mereka tuntut kepastian investasi dijamin oleh undang-undang Omnibus Law. Itu namanya kegentingan memaksa. Ini dia belum masuk. Kan namanya MOU kan nggak ada akadnya di situ. Jadi ditipu. Nah karena itu saya katakan ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan supaya ada alasan untuk menekan hak buruh. Jadi kalau dibilang Indonesia nggak ada uang surplus. Mungkin sekarang ada 400 triliun di kas negara. Kenapa nggak diturunkan? Kenapa Presiden bilang nggak ada uang? Karena itu kita mesti undang investor asing. Sangat mungkin uang itu akan dipakai tahun depan untuk beli suara. Jadi kita mesti mencurigai akhirnya. Seluruh kebijakan negara kita harus curigai, kita nggak bisa manggut-manggut. Karena tadi nggak ada partai oposisi. Kalau ada partai oposisi kita tidur-tidurnya aja tuh, karena oposisi akan bekerja mengawasi pemerintah. DPR bilang dia adalah watchdognya pemerintah. Kenapa dia menggonggong ke rakyat? Dia nggak menggonggong kepada presiden. Mana suara DPR tentang Omnibus Law? Semua partai di situ setuju Omnibus Law, kecuali PDIP, Demokrat dan PKS. Nah sekarang kalau sistem proporsional tertutup yang diusulkan oleh PDIP, seluruh partai justru anti itu. Kan mendua kan sikap partai itu. Itu yang kita kritik tadi itu. Soal rahasia-rahasiaan pasti adalah. Mungkin setiap jam 4 lewat 15 menit di istana ada pertemuan antara 2-3 menteri utama, 4 konglomerat dan lembaga survei untuk hitung Ganjar udah seberapa, Anies seberapa, Prabowo seberapa. Tapi itu adalah konspirasi untuk membatalkan hak rakyat mendengarkan langsung suara dari capres-capres itu. Curangnya begitu. Kita nggak tahu apa yang harus kita pilih. Jadi banyak saya bisa bocorkan, tapi nanti kena delik saya. Tapi dengan analisis kita tahu. Jadi kalau disodorkan hari ini, inilah daftar calon presiden kita. Kita bertanya, dari mana? Enggak, dari depan Monas dengan menyewa surveyor. Lalu ditanya, pesantren yang diasuh oleh Gus Toha, mau pilih siapa? Ada 7, Anda mau pilih siapa? Kita disodorkan untuk hal yang sudah dipilihkan di istana. Itu curangnya. Jawabnya gampang, taruh 7 di situ. Anda pilih siapa? Bukan siapa yang kita pilih, siapa yang kita coret duluan. Coret. Lalu kita taruh nama kita sendiri. Kenapa emang? Lain kalau lembaga survei itu dari awal dia bilang, ini survei. Percaya lembaga survei itu. Ini nggak pernah satu lembaga survei pun mengatakan ini survei publik, ini dana yang kita pakai. Dari mana? Bilang dong dari siapa tuh? Itu yang nggak ada. Itu yang namanya keculasan dalam politik. Jadi teman-teman semua tadi yang bertanya, saya paham, saya rumuskan dalam satu kalimat. Kita cemas dengan keadaan, tapi nggak ada jalan keluar. Karena itu saya lagi siapkan jalan keluarga. Namanya LBP. Liga Boykot Pemilu. Nanti orang,
Oh, itu makar. Nggak ada, cuy, itu cuma gagasan cepat-cepat. Dan mungkin sangat terjadi hal semacam itu. Hal terakhir, asing di kawasan Indo-Pasifik. Nggak ada satu perubahan politik di Indonesia yang tidak ada kepentingan asing, entah Cina, Amerika, dan itu yang kita hitung. Waktu Pak Harto jatuh tahun 98, itu hanya krisis finansial yang berakibat pada krisis ekonomi, krisis finansial, nilai tukar aja tuh yang tiba-tiba melonjak. Bisa nggak diatasi? Bisa. Jepang masih bilang oke, kita bantu Indonesia. Tapi pada waktu itu partai yang berkuasa di Amerika, Partai Demokrat yang presidennya Bill Clinton, merasa bahwa Pak Harto udah terlalu rakus. Karena itu sebagai proksi Amerika di Indo-Pasifik, Jepang ditegur, nggak usah bantu, amblas. Sekarang hal yang sama, Partai Demokrat berkuasa di Amerika dan melihat bahwa ketidakpastian hukum ada di Indonesia. Jadi kalau dikatakan bahwa investor akan masuk, rumus investor masuk itu cuma satu, kepastian hukum. Ini nggak ada kepastian hukum. Kenapa? Perpu itu sebentar lagi akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi ribut lagi di judicial review. Jadi kekacauan hukum itu justru menghalangi investor masuk ke Indonesia. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, kita di sini hanya bisa menganalisis. Kita nggak ada kepentingan dengan siapa jadi calon presiden, itu urusan individu. Tetapi kalau kita punya kepentingan dengan calon presiden, kita mau uji dia pertama kali bukan elektabilitasnya, tetapi etikabilitasnya, moralitasnya, kedua intelektualitasnya, baru elektabilitasnya tuh. Jadi undang semua capres datang ke sini, uji moralitasnya, uji intelektualitasnya. Elektabilitas itu urusan lembaga survei itu. Nah, itu pentingnya tadi kita mulai persiapkan siapa yang akan kita coret dari daftar itu ya. Yes, undangin. Jadi sekali lagi terima kasih banyak karena dimungkinkan kita bercakap-cakap secara terbuka di sini nih. Ada mahasiswa bisa bicara sesuka-sukanya tuh. Ada orang yang mau jadi pemimpin, dia bertanya, siapa yang bisa kita contoh? Jangan contoh mereka. Anda ingin saya kenalin Anda dengan orang di istana, justru hindari mereka. Itu. Karena lebih banyak iblis di situ daripada malaikat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Masya Allah. Ini apa yang disampaikan itu bisa membedah perasaan, membedah pikiran kita semuanya. Insya Allah kita semuanya tidak akan lagi menjadi dungu. Insya Allah semuanya akan menjadi orang yang cerdas. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Saya tidak mau mengkomentari, tidak mau menambah-nambahi apa yang beliau sampaikan, karena sudah cukup jelas. Sekarang saya minta ada yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana Kiai Amyal itu? Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Kita ditolong dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi sebelum berdoa, sebelum Kiai Amyal berdoa, saya akan sampaikan bahwa insya Allah bulan Februari yang akan datang, yang akan menjadi pembicara tamu adalah Ustadz Ahmad Kaimana. Ahmad Kaimana, silakan dibuka di Google. Namanya beliau Ustadz Ahmad Kaimana. Beliau itu pendeta, mantan pendeta, dan sekarang sudah menjadi muslim, alhamdulillah. Itu nanti kita akan dengarkan kajian-kajian dari beliau, insya Allah. Kainama, oh Kainama. Bang Rocky ternyata kenal namanya beliau, Ahmad Kaimana. Seingat saya Kainama lebih akrab. Kainama itu dari Indonesia Timur ya. Ya. Jadi Ahmad Kainama bukan Kaimana, Kainama. Silakan Kiai Amyal. Namun sebelumnya
semua yang hadir ini sayang semua sama Bung Rocky, sehingga mudah-mudahan katanya yang hadir di belakang pulangnya dari sini Bung Rocky bisa bisa masuk Islam dengan kafah. Ini semuanya sayang semua. Saya yakin yang hadir di sini sayang dan iman. Kenapa? Akal sehatnya itu yang yang diperlukan sehingga bisa merubah keadaan. Mudah-mudahan semuanya berubah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.